Lagi-lagi kasus hukum yang menjerat lansia terjadi. Istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas kembali digaungkan saat kasus pencurian getah karet yang dilakukan oleh kakek Samirin viral. Pada tanggal 17 Juli 2019, seorang kakek berusia 68 tahun bernama kakek Samirin telah selesai mengembala sapi di lahan milik PT Brixton SRI Dolong Marinir. Kakek Samirin memungut sisa getah karet milik perusahaan tersebut yang seberat 1,9 kg yang apabila diuangkan sejumlah Rp17.480. Atas aksinya tersebut, kakek Samirin dibawa ke pengadilan negeri setempat pada tanggal 27 November. Dalam hasil sidang tersebut, jaksa memutuskan untuk mengurung kakek Samirin dengan alasan takut kabur. Kemudian di tanggal 15 Januari 2020, pengadilan negeri menyatakan bahwa kakek Samirin terbukti bersalah melakukan tindak pidana memungut hasil perkebunan dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 4 hari. Keputusan pada sidang ini membebaskan kakek Samirin karena telah menjalani masa penahanan selama 2 bulan 3 hari. Malam harinya, kakek Samirin dibebaskan kembali berkumpul dengan keluarga. Pada tanggal 27 November 2019, kasus kakek Samirin didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun. Di bulan Desember 2019, kakek Samirin didakwa melanggar pasal 111 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pada 8 Januari 2020, jaksa menuntut kakek Samirin pada pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Pada 15 Januari 2020, Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan 4 hari. Namun dari hal itu, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum yang pada kasus kakek Samirin tidak seharusnya dikenakan pidana dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, melainkan pasal 364 KUHP, yaitu pencurian ringan dan termasuk kategori tindak pidana ringan. Karena dalam hukum pidana Islam, sanksi tidak pidana pencurian yang dilakukan lansia bernama Samirin tidak dapat dikenakan hubud karena hasil curiannya diperoleh oleh Samirin belum menyampai nisab. Dari uraian yang telah disampaikan mengenai kasus kakek Samirin yang memungut sisa getah karet dihukum 2 bulan penjara, dapat disimpulkan bahwa 1. Penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum lebih baik sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek maupun oleh objek hukum yang bersangkutan. 2. Penegakan hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan oleh setiap negara yang berlandaskan pada hukum. 3. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Penegakan hukum di Indonesia belum dapat dikatakan adil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus hukum yang terjadi di Indonesia. Masih terdapat beberapa kasus yang penyelesaiannya masih belum adil.